Jangan mandi bila sudah petang. Tweet ini ditulis oleh Abstrakin, @asal01012. Kala itu aku, dia, Arum, Nilam, Anton, Bayu, dan Gilang sedang asik bermain di ladang kosong milik nenekku. Di situ satu-satunya tempat yang luas buat bermain apapun. Biasanya kita cuma main engklek, gobak sodor, lompat tali, betikan, dan yang paling kita sukai adalah peta umpet dan welowo. Nah, aku gambarin kampungku ini ya. Kenapa aku sebut kampung? Karena wilayah rumahku ini bukan termasuk pedesaan yang pelosok. Untuk ke bandara cukup waktu 15 menit, dan dari Jalan Pantura pun hanya 5 menit. Tapi waktu aku kecil, kampungku ini termasuk kampung terseram. Bahkan sampai sekarang masih terlihat seram. Kampungku ini daerah yang masih banyak kebun. Jadi, jarang-jarang rumah warga. Ya, walaupun sudah banyak rumah warga, tetapi letak antara satu rumah ke rumah lain itu berjauhan. Selalu terbatas oleh pohon atau kebun. Nah, sore itu kita asyik bermain peta umpet. Di sebelah ladang kosong nenek itu, ada kebun yang rimbun banget. Ada pohon beringin, pohon asem, dan pohon cibang. Aku gak tahu nama pohon cibang itu. Intinya, pohon itu ngeluarin biji-bijian warnanya merah. Tapi saya gak bisa dimakan. Sore itu saking asiknya main, kita lupa kalau waktu itu sudah menjelang maghrib. Dan dari kejauhan nenekku berteriak memanggilku. "Sal, pulang, sudah mau maghrib." "Iya nek, bentar, tanggung, si Anton belum ketemu," jawabku. Hingga 3 kali nenekku memanggilku tapi tak kuhiraukan. Dengan wajah marah, nenekku menghampiri dan menyeretku untuk masuk ke rumah dan mandi. Dibilangin orang tua kok susah banget sih. Jangan mandi menjelang maghrib, apalagi anak perempuan. Berulang-ulang masih aja ngeyel, gak dengerin omongan nenek. Ucap nenekku sambil marah-marah dan menyeretku masuk ke kamar mandi. Kala itu aku hanya diam dan gak terlalu memikirkan. Emang nenekku ini suka gitu. Selepas mandi aku duduk di depan TV sambil ngemil bareng kakek. Waktu itu aku tinggal ikut nenek dan kakek. Karena orang tua bekerja di luar kota, jadi aku dititipin ke kakek dan nenekku. Pada saat asik nonton TV, tiba-tiba pintu diketuk dan ada yang mengucap salam. Nenekku yang masih mengenakan mukena kemudian keluar rumah, dan aku menyusul dari belakang nenek. "Waalaikumsalam," nenek menjawab. Dan ternyata yang datang itu adalah Om Ragil, ayah dari Anton. "Nek, saya mau nanya sama Sal. Tahu Anton gak? Kok Anton dari tadi belum pulang?" ucap Om Ragil dengan wajah cemas. Seketika nenekku memalingkan muka ke arahku dengan wajah marah. "Anton di mana? Tadi kamu main sama Anton kan?" ucap nenekku. Saya nggak tahu, Nek. Om, tadi kan saya disuruh pulang sama nenek, terus yang masih di situ anak-anak," jawabku lugu kala itu. Kulihat Om Ragil semakin cemas. Sudah gini aja deh Ragil, coba tanya ke anak-anak lain, siapa tahu masih main di rumah siapa gitu," jawab nenek menenangkan Om. "Apa tadi kamu main di situ, Sal?" Tiba-tiba kakekku datang sambil menunjuk ladang kosong tempat aku bermain. Aku cuma mengangguk. Apa Anton masih di hutan itu ya? Atau Anton diculik dedemit penunggu situ? Batinku yang enggak. Gini aja dek Ragil, kalau memang Anton gak ketemu dan gak ada yang tahu, hubungi Pak RT dan kumpulkan warga kesini sekarang, kata kakek. Kakekku emang sesepuh di sini, orang yang paling lama tinggal di sini. Jadi warga nurut apapun yang diucap sama kakekku.
Aku yakin pasti kakekku tahu Anton berada. Benar saja, semua warga sudah berkumpul dan sudah bersiap mencari Anton. Semua warga dikasih tahu kakekku kalau mereka harus membantu mencari Anton untuk masuk kebun sebelah ladang kakek. Di situ kebun yang sangat rimbun, karena nggak ada yang punya jadi nggak terawat. Kebun ini panjangnya sekitar 2 hektar. Jadi walaupun Anton tersesat di situ pasti bisa ditemukan. Dan aku cuma bisa bantu doa. Anak-anak yang tidak bermain dengan Anton bercerita. Mereka mencari-cari Anton tapi tidak ketemu. Karena azan sudah berkumandang, mereka pikir Anton sudah pulang. Dan mereka pun pulang tanpa nyariin Anton. Hingga pukul 22.15, Anton belum juga ditemukan. Kakekku yang kala itu punya kenalan orang pintar, langsung meminta agar diantar oleh Mas Ardi. Dan Mas Ardi ini adalah omku atau adik ibuku. Tapi karena dia masih sekolah, jadi aku memanggilnya Mas. Kakekku bilang akan bawa orang pintar itu ke kampung ini. Sekitar jam 23.45, orang pintar itu datang dan Anton belum juga ditemukan. Orang pintar itu bernama Ki Ageng. Beliau langsung masuk ke kebun itu tanpa penerangan. Aku pun tertidur karena sudah terlalu malam. Dan pagi harinya, Anton juga belum ketemu. Anak-anak kala itu bolos sekolah semua membantu pencarian Anton. Kata kakekku, Ki Ageng bilang Anton sedang dijebak di lubang setan. Dan ternyata di kebun itu ada sumur tua yang angker, di mana dulu ada 2 orang anak kecil, mahrib-mahrib. Mereka mencari ayam neneknya yang hilang. Karena mereka nggak tahu ada sumur itu, mereka berdua tercebur ke dalam sumur. Dan usut punya usut, memang sumur itu yang kelola nenek mereka. Dan mereka tercebur sumur memang ditumbalin oleh sang nenek ini. Mereka ini dibuat tumbal buat si penunggu sumur. Dan tentunya pas waktu itu nenek mereka masih hidup. Dan aku kenal baik dengan nenek itu. Nenek itu namanya Mbah Siem. Aku antara percaya atau tidak, nenek sebaik Mbah Siem ternyata bejat juga, mengorbankan kedua cucunya. Beberapa hari akhirnya Anton ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Dia ditemukan di dalam sumur yang saya ceritakan tadi. Mungkin Anton terjatuh ke dalam, tapi sumur itu tak terlihat ada airnya. Atau karena dalam banget jadinya nggak kelihatan airnya. Aku juga nggak tahu. Cerita Anton ini aku cepetin karena emang waktu itu keluarganya nggak ingin bahas terlalu dalam penyebab kematian anaknya. Mereka sudah ikhlas. Padahal jika memang dijadikan tumbal, kakekku bersedia bantu cari orang pintar. Di kampungku dulu nggak ada orang pintar macam dukun, dan hanya ada Pak Ustadz yang bisa mendoa-doakan saja. Berbulan-bulan setelah meninggalnya Anton, anak-anak jadi jarang main. Dan kalau main pun paling jam 4 juga udah pulang. Tapi karena dulu aku bandel, menjelang maghrib, aku selalu baru pulang ke rumah. Sampai rumah dapat siraman kolbu dari nenek, seperti biasa. Anak perempuan dikasih tahu susah banget, ucap nenekku yang sedang memasak di dapur. Nek, saya ini masih kecil, masa main aja nggak boleh sih, Nek? Protesku kala itu. Duk, sini, duduk sini deket nenek, panggil Mbah yang sedang duduk di kursi teras. Aku nurut aja waktu itu, langsung duduk di sebelah nenek sambil cemberut. Duk, kita ini hidup di tanah Jawa, ada sopan santun.
Mitos-mitos yang ada di sini ya kita harus hormati, ucap nenek menasihati. Emangnya ada apa sih, Nek? Kok bahas mitos terus? Saya ngerti kalau anak perempuan gak boleh mandi malam-malam. Sudah pernah tak kasih tahu kan? Maghrib itu waktunya jin dan setan pada keluar. Apalagi anak perempuan kayak kamu itu bisa jadi sasaran empuk para jin dan setan, kata si nenek. Nek, itu mitos kan zaman nenek masih perawan. Sekarang zaman udah beda, Nek. Zaman udah maju, udah gak ada hubungan sama mandi waktu maghrib. Ucapku sedikit kesal. Jadi, kata nenekku itu pamali juga kalau mandi maghrib-maghrib. Bisa mengundang banyak penyakit. Dulu, waktu nenekku muda, teman mainnya ada yang diculik di demit beberapa hari karena mandi waktu mau maghrib. Dan aku sama sekali gak pernah gubris omongan nenekku tentang mitos dan pamali waktu mandi menjelang petang. Hingga satu kejadian yang membuatku takut kala itu dan mempertimbangkan omongan nenekku. Aku masih ingat hari itu hari Senin. Menjelang maghrib, aku sedang asik menonton TV, kemudian mendengar teriakan dari tetangga sebelah nenek. Saat itu juga nenek dan kakekku keluar untuk melihatnya. Aku yang penasaran langsung saja ikut ke sumber teriakan. Kulihat Mbak Sri tergeletak hanya berbalut kain selendang. Matanya melotot ke atas dan berteriak-teriak, meronta-ronta, sampai rambut panjangnya berantakan. Aku yang melihatnya langsung mundur beberapa langkah. Warga pun langsung berkumpul, yang pada dasarnya hanya penasaran dengan apa yang terjadi. Ini kali pertama terjadi kesurupan di kampungku. Kakek menyuruh salah satu warga untuk memanggil Ustadz Fahrudin, yaitu ulama di kampungku. Beberapa menit kemudian Ustadz datang. Melihat keadaan Mbak Sri, Ustadz meminta agar warga keluar dari rumah Mbak Sri, supaya tidak mengganggu proses pengeluaran jin tersebut. Sejam kemudian Mbak Sri baru sadar, dan Ustadz Fahrudin pun keluar dari rumah Mbak Sri. Pak Fahrudin juga sedikit bercerita apa yang terjadi dengan Mbak Sri. Mbak Sri ini berumur sekitar 19 tahun, memiliki rambut panjang sepantat, rambutnya lurus dan indah. Mbak Sri ini bekerja di salah satu pabrik di kotaku. Setiap hari Mbak Sri pulang pukul 5 sore, dan ia selalu mandi menjelang maghrib. Dan apesnya, dia sore itu mandi seperti biasa. Di dalam kamar mandi Mbak Sri ini terdapat sebuah cermin yang menggantung di tembok. Nah, dia ini gak langsung selesaiin kegiatan mandinya. Ia malah memainkan rambut panjangnya sambil menatap cermin. Jin-jin yang ada saat itu jatuh cinta dengan rambut indah Mbak Sri, dan akhirnya dia dirasuki oleh jin tersebut. Dan aku yang mendengar itu sedikit takut, tapi masih bandel aja, tetap sering mandi waktu maghrib. Dan nenekku juga udah kayak capek gitu buat ngasih tahu ke aku. Hingga suatu hari, waktu itu aku naik ke kelas 4 SD. Aku sedang asik mandi dan pastinya waktu maghrib. Tiba-tiba aku mencium bau pesing. Tapi bau banget. Aneh. Padahal aku nggak kencing dan yang di kamar mandi saat itu cuma aku. Aku tetap cuek kala itu. Aku pikir mungkin bau got. Tak selang beberapa lama, aku mendengar dari atas atap ada suara batu kecil yang dilempar-lempar. Aku masih tetap cuek. Aku pikir, ini pasti anak-anak pada iseng. Lalu aku mendengar ada suara eraman.
keras dan suaranya berat. Kalau ini aku tahu pasti genderuwo. Aku yang siap-siap mau lari tiba-tiba berhenti. Ada yang memegang kakiku hingga aku tak bisa berlari. Ku tengok ke bawah dan aneh. Nggak ada apa-apa yang memegangi kakiku. Tapi kenapa kakiku seolah-olah ada yang mencengkeram kuat dan tak bisa lari. Tiba-tiba nafasku sesak dan di belakang tenggukku terasa panas dan merinding. Aku berusaha teriak, tetapi juga nggak bisa. Dan tiba-tiba aku udah nggak ingat apa-apa. Saat terbangun sudah ada di dalam kamar bersama nenek dan Tante Okta. Tante Okta ini adik dari ibuku. Lalu aku berusaha bangun untuk duduk. Tapi kaki rasanya mati rasa, kayak kaku gitu. Dan di kakiku membekas seperti lebam ungu. Aku hanya teringat ketika di kamar mandi tiba-tiba kakiku seperti ada yang mencengkeram. "Duk, kamu tidur aja dulu, jangan bangun. Badanmu belum diobati. Nunggu kakek pulang bawa obat dulu," ucap nenek sambil merebahkan badanku lagi. Tak terasa tiba-tiba aku menangis dan tak tahu apa yang terjadi. Aku hanya merasa aku bangun tapi nggak bisa apa-apa. Dan ternyata aku kesurupan hingga pukul 11:10. Aku baru sadar. Rasanya badanku sakit semua. Kaki-kakiku nggak bisa digerakin. Aku cuma bisa menangis, ngerasain sakitnya badanku. Nenek dan Tante Okta menenangkan. Kulihat di luar kamar banyak warga yang menolong dan menonton. Saat itu aku disuruh minum jus daun kelor. Itu kalau nggak salah ya, aku sedikit lupa. Intinya aku disuruh minum jus dan dipaksa untuk tidur. Saat aku terbangun di kamarku lumayan ramai. Ada bapak ibuku juga. Kulihat wajah mereka cemas. Sedikit bingung sih waktu bangun, kok ramai sekali kamarku itu. Dan beberapa warga masih terlihat di depan kamarku. Tante Okta memberiku minum air putih. Dan badanku terasa enteng banget pas bangun itu. Ya waktu itu masih kecil dan belum balik, jadi masih polos banget dan gak mudeng apa-apa. Setelah kejadian itu aku lebih sering kemasukan. Dan jin yang di kamar mandi itu udah nempel gitu dan ngikut sama aku terus. Beberapa kali pernah lihat wujudnya. Pas maghrib-maghrib aku masih duduk di teras, tapi ngerasa hawanya sumpek kayak panas. Aku lihat di samping kiriku, agak jauh sekitar 2 meter, aku melihat wanita dengan kain putih lusuh, berbercak merah darah. Rambut panjang lebih dari kaki. Dan dia menatapku dan menyeringai di hadapanku. Merinding pengen kutimpu. Mau lari atau teriak, gak bisa. Sampai akhirnya aku pingsan dan bangun-bangun udah pagi lagi. Setelah kejadian itu, warga di kampungku ikut resah dan gak berani mandi waktu maghrib. Pernah salah satu warga, sebut saja Mas Puji, sepulang kerja sekitar 5:30 sore dia mandi. Dan dari atas kamar mandinya duduk seorang perempuan berbaju putih berambut panjang menjuntai. Saat itu ia terkejut dan berteriak, hingga menggegerkan kampungku. Mitos itu pun akhirnya berkembang di kampungku. Bahkan selepas maghrib tidak ada warga yang berani keluar rumah. Dan banyak juga beberapa warga yang melihat kemunculan perempuan lusuh itu. Ini aneh. Kan padahal yang pertama aku lihat waktu itu adalah genderuwo, bukannya Mbak Kun. Dan mitos jangan mandi saat petang ini masih berkembang di kalangan beberapa warga kampungku hingga sekarang. Sebenarnya di kamar mandi itu emang tempat jin dan setan berada.
atau kebanyakan mereka berada. Menurut ilmu kedokteran, mandi setelah maghrib memang tidak diperbolehkan, karena pada saat itu jantung mulai lemah dan meningkatkan risiko kena paru-paru basah. Kalau menurut nenekku atau menurut orang Jawa, pada saat maghrib itu adalah saat yang disukai jin dan setan untuk menampakkan diri dan mengganggu manusia tentunya. Pada saat kita mandi, jin dan setan itu akan mudah jatuh cinta kepada kita karena mereka melihat aurat dari tubuh kita. Sekali lagi, boleh percaya, boleh enggak. Aku hanya nyeritain mitos yang nenekku sampaikan kepadaku waktu dulu. Ini cerita kisah nyata dari masa laluku. Bukan bermaksud nakut-nakutin atau gimana. Karena saat dewasa pun aku sering mandi selepas maghrib. Cerita ini termasuk singkat karena aku lupa lebih detailnya. Iya, sekian video hari ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel biar kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya.